Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam serial Belajar Mudah Alkitab bersama saya, Romo Bobby MSF. Hari ini kita akan mendalami salah satu bagian dari Injil Lukas bab 20. Saya memilih perikop yang terakhir yang akan kita bahas, yaitu Lukas bab 20 ayat 45 sampai 47 mengenai Yesus menasihatkan supaya waspada terhadap ahli-ahli Taurat. Mari kita baca dari ayat 45. Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan, memakai jubah panjang dan senang diberi hormat di pasar, yang senang duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan mengelabuhi mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka akan menerima hukuman yang lebih berat." Saya akan menjelaskan siapa itu orang atau ahli-ahli Taurat. Para ahli Taurat adalah sebagian besar kaum awam pada zaman itu yang menafsirkan ajaran-ajaran Taurat dan menambahkan penafsiran mereka sendiri. Ahli-ahli Taurat ini membuat 600 aturan tambahan yang mengatur hal-hal yang sangat rinci menurut mereka untuk menuntun umat Israel agar setia kepada 5 kitab Musa atau 5 Taurat Musa. Nah, masalahnya adalah apa? Bahwa ahli-ahli Taurat ini menerapkan banyak sekali aturan, tetapi aturan tambahan itu seringkali tidak membantu umat untuk menjadi lebih baik. Bahkan para ahli Taurat ini berperan sebagai hakim desa. Kita tahu zaman dulu belum ada sistem pengadilan seperti yang kita miliki sekarang. Maka yang ada adalah pengadilan desa. Nah, di dalam pengadilan desa itu ahli-ahli Taurat menjadi hakim, menjadi penasihat. Seringkali para janda yang datang untuk mengurus warisan dari suami mereka yang sudah meninggal itu ditipu oleh orang-orang atau oleh para ahli Taurat ini. Mereka mengatakan misalnya kepada para janda, "Oh baik ibu memiliki warisan dari suami. Ya, warisan itu disumbangkan saja untuk sinagoga." Kedoknya seperti itu. Tetapi akhirnya apa? Endingnya apa? Ahli Taurat itu mengambil warisan milik para janda itu. Karena mereka sebagai hakim, tapi hakim yang korup, hakim yang tidak membantu orang-orang kecil. Dan mereka menampilkan diri sebagai orang yang paling religius, dengan pakaian mereka, jubah mereka yang panjang, dengan doa-doa mereka yang dipanjang-panjangkan, dengan hal-hal yang eksternal dan sebagainya. Itulah yang dimaksudkan Yesus ketika Yesus bersabda, orang-orang atau ahli-ahli Taurat itu menelan rumah janda-janda. Nah, Yesus membela hak para janda yang pada saat itu dipandang sebagai kaum yang terlemah karena mereka harus dilindungi dari hak-hak mereka yang sering disalahgunakan atau ditipu oleh para hakim di desa yang antara lain dijalankan fungsinya oleh oknum dari ahli-ahli Taurat ini. Mari dalam hidup kita menghindari kecurangan dan penindasan terutama kepada mereka yang lemah dan tersingkir. Sampai jumpa kembali dalam pembahasan berikutnya. Terima kasih.